wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Nur Aziza Finansari dengan NIM 53020220033 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir semester dari Bapak Turjaon mata kuliah kewirausahaan. Dengan ini saya melakukan wawancara bersama ibu saya sendiri karena memang tugasnya seperti itu. Untuk sebelumnya ibu dapat salam dari Bapak Turjaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, kesabaran, keberkahan, dimudahkan rezekinya, dan selamat dunia akhirat bersama keluarga. Dijawab deh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah banyak dan mau ya repot-repot wawancara ibu. Alhamdulillah juga ibu diberi kesehatan, kamu juga diberi kesehatan pula di sana juga. Ya, sama-samalah kita berdoa yang terbaik lah buat kita bersama, selalu untuk kamu dan ayah kamu. Ya, itu juga doa itu juga bukan harapan buat kita semua. Mudah-mudahan kamu diberikan kesehatan, terus rezeki, kepintaran, dan yang diharapkan oleh orang tua adalah belajar dan meraih kesuksesan. Ibu juga sudah siaplah untuk membimbing kamu dalam kuliahnya nanti. Dan ibu juga sudah siap kamu mau wawancara apa sama ibu, bertanya apa saja, nanti ibu akan bisa jawab sebisanya ibu, ya kan? Ini Ya. Untuk pertanyaan yang pertama itu, bagaimana sejarah usaha yang dilakukan ayah sama ibu setelah berumah tangga? Nah itu ya dulu ya, setelah ibu nikah gaji ibu juga sedikit sekali, sebagai guru GTT juga sedikit sekali. Gajinya itu dibilanglah level sekolah yang sekolah kecil lah, nggak sekolah besar. Nah, lumayan gaji itu bisa buat meraih cita-cita kamu juga. Selain itu ibu juga dibantu ayah kamu untuk cari rezeki biar kamu bisa kuliah, karena itu bekal untuk kamu juga. Karena ibu itu usaha, selain guru ibu juga punya usaha sampingan ya, buat kamu bisa sekolah. Itu usaha sampingan lah suatu pencapaian, jualan kue kecil-kecilan untuk menyambung hidup juga, untuk biayai kamu sekolah juga. Selain jualan kue, saya juga membuka les privat juga untuk tambahan biaya sekolah anak juga. Kamu juga di sana nanti apapun kebutuhannya ya, dari uang jualan kue itu, gaji ibu yang kecil itu juga dari les privat itu, terus ayah juga bantu dikit-dikit lah tentang usaha ibu yang kecil-kecilan itu. Ayah cari pasar biar bisa jualan ibu laris, cari rezeki biar lancar. Ibu dapat cari info-info yang mana yang bisa dititipkan kuenya itu biar bisa terjual dengan laris. Ya carilah, namanya juga uang bisa untuk biaya kamu sekolah. Ya, lanjutnya sayang. Untuk selanjutnya itu, seberapa kiat semangat untuk membangun usaha ataupun prinsip utama dalam usahanya? Lah, kita ya punya satu ada semangat. Semangat itu cuma satu, tidak boleh kita itu bahas tentang uang itu cukup kok Bu untuk kita biayai anak.
jangan bahas tentang uang. Yang penting kita yaitu meraih suatu cita-cita biar kita bisa sukses ke belakangnya. Ibu juga menekankan yaitu kedisiplinan itu adalah jujur, juga disiplin, tepat waktulah belajar, waktunya main, waktunya sekolah, waktunya main HP dan lain-lain. Terus kalau ayah itu bilangnya kita itu harus kuat, pantang menyerah, harus bangun usaha kita dari nol. Meskipun kita kadang kita ini buat apalah uang yang kita cari, uang itu adalah untuk anak kita, anak biar bisa sukses, biar bisa sekolah dan meraih semua cita-citanya. Semangat orang tua itu adalah satu, anaknya itu biar bisa lulus dengan nilai terbaik, sukses. Dari situlah anak-anak bisa nilainya baik, belajarnya juga baik. Itulah semangat kami untuk bisa mencari nafkah dan biaya sekolah, adalah semangat dari anak-anak juga. Kalau anak-anak itu tidak namanya itu semangatnya dari anak juga lah pokoknya. Ya, silahkan kamu tanya apa lagi. Untuk hambatan itu sendiri, hambatan apa saja yang pernah dialami selama ini dalam menjalankan usaha ataupun berusaha selama ini? Itu hambatan itu juga ada yang ringan, ada juga yang berat. Mungkin ada sih hambatan juga waktu kita punya kekurangan keuangan. Saya juga dulu itu pulangnya sekolah juga langsung itu harus ngurus sana, ngurus ini. Ayah juga pulang kerja juga masih ngurus dagangan juga, kami berdua juga sama-sama ngurus dagangan. Kadang kami juga sama-sama capek lah, sudah sekolah, ayah juga sudah salah sini nyari nyetor dagangan, kita lah pokoknya cari-carilah dimana yang sempat, kita bagi waktunya, kita bagi waktu. Jangan sampailah kita putus asa cari rezeki buat anak kita. Ya namanya juga kadang kita juga punya usaha itu kadang ditipu sama orang. Kadang gini, pesen dulu kok ternyata pada hari kemudian dia tidak bayar. Ya pernah kayak gitu juga, tapi rasanya juga sakit lah rasanya hati. Tapi kita berdua juga mempunyai prinsip lah, kita jangan sampai menyerah lah tentang usaha kita yang bangkrut atau ditipu. Kita nggak boleh menyerah. Yang kita semangat kita adalah anak kita mau sekolah, semangat kita nggak pernah ada putus-putusnya. Yang penting kami mempunyai rasa yang kuat buat anak, memintarkan anak. Dari situlah mungkin Tuhan juga ngasih cobaan itu, bukan berarti kita tidak bisa menempuhnya. Kadang juga Tuhan kasih cobaan itu, kita mungkin bisa melalui cobaan itu. Dari bangkrutnya usaha, kadang ditipu itu, kita juga harus bangkit meski dengan repot-repot juga untuk biar usaha itu maju lagi. Kadang kita juga bisa mengorbankan sesuatu yang saya sayangi. Ayah juga eman lah untuk dijual lagi, untuk membuka usaha biar bangkit lagi. Kadang kita juga menjual barang-barang kita biar kita mendapatkan modal lagi untuk usaha dari nol lagi. Ya itulah, kita harus berusaha, jangan sampai kita menyerah, jangan sampai kita putus asa. Yang penting anak kita bisa sekolah dan uang itu ada untuk membiayai anak, gitu aja. Ya, terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya itu kekuatan apa atau dorongan apa yang akhirnya menjadikan sukses Bapak Ibu
mendidik anak sampai sekarang masuk ke perguruan tinggi? Iya ya. Kenapa ya kita kadang itu juga mikir uang itu buat apa, kadang untuk gimana. Yang penting uang itu bisa menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi, sampai sekolah selesai, sampai lulus dengan nilai terbaik. Karena saya kan pinginnya anak juga gak jauh lah dari saya, bisa meneruskan suatu perjuangan saya seorang guru juga, biar dia bisa rezeki itu juga ada yang ngatur. Pengennya anak itu jadi guru, nggak tahu nanti dia mau jadi apa. Yang paling penting adalah saya ngasih satu prinsip, yaitu ilmu adalah harta yang paling mahal, yang enggak bisa dicari atau dicari juga bisa, tapi tidak bisa dicuri lah siapapun. Kita yang punya ilmu kan nggak bisa dicuri orang lain, kecuali kita yang memberikan ilmu tersebut kepada yang membutuhkan, biar dia bisa lebih baik juga. Dan pun ayahnya juga pun setuju, dia itu sekolah sampai di sana biar nilai yang bagus. Dan juga ayah juga punya prinsip gini, meskipun kita makan nasi sama garam, kita harus bisa menyekolahkan anak biar dapat satu nilai yang baik lah buat masa depannya juga. Terus meskipun kita itu juga nggak punya harta yang melimpah, harta atau warisan, kita itu juga nggak punya apa-apa, kita hanya punya bekal, yaitu usaha, biar bisa anak itu sekolah dengan baik. Nah, karena sekolah itu adalah kunci dari kita untuk masa depan kita yang lebih cerah dan lebih baik, dan merupakan jalan hidup kita yang lebih baik daripada ayah dan ibunya. Saya ingin anak itu masa depannya itu nggak seperti orang tuanya dulu, sulit sekali cari pekerjaan, karena pekerjaan itu harus ada suatu ijazah yang bisa melancarkan pekerjaan itu lebih lancar dan sukses. Makanya anak saya sekolahkan, bagaimanapun biayanya saya berusaha untuk menyekolahkan anak saya biar bisa dapatkan ijazah dan bisa menjalani hidup yang lebih baik dari saya dan ayahnya. Apa Ndok? Kemudian untuk selanjutnya saya meminta pesan dan kesan dari ibu untuk saya berusaha menjadi lebih baik ke depannya, itu apa? Pesannya ibu dan ayah itu yaitu kita jangan sampai membantu seseorang, yang lebih tepatnya adalah saudara kita yang pernah membantu kita dalam hal apa saja. Terus selain itu kita juga nggak boleh sombong sama orang lain, meskipun kita yaitu sarjana, kita harus sopan, nggak boleh sombong, sok itu nggak boleh. Kita harus rendah hati biar semua orang itu memandang kita yaitu terbaik dan terbaik. Baik itu kita nggak perlu sombong, kita harus baik. Terus jangan lupa juga, kita juga harus beribadah dan selalu ingat dari manalah kita berasal. Ya, kesan ibu kepadamu yaitu, ibu bangga sekali kamu sudah buktikan perjuangan kamu dan juga perjuangan kamu waktu kamu kuliah. Dengan segala cara kamu bisa mendapatkan nilai yang baik, dan itulah kamu gak pernah menyia-nyiakan waktu dalam melakukan pembelajaran, selalu tepat waktu. Dan ibu juga mengucapkan terima kasih sudah jadi anak yang penurut dan semangat belajar. Terima kasih. Nomor 7. Untuk selanjutnya itu pertanyaannya, harapan apa saja yang dimiliki ayah ibu setelah saya lulus kuliah? Mungkin tadi udah sedikit dijelaskan dan tersirat
di beberapa pertanyaan bisa disimpulkan lebih inti lagi. Saya berharap setelah kamu lulus itu cuma beberapa harapan, bukan beberapa harapan. Semoga harapan itu bisa terkabulkan, yaitu pertama yaitu segeralah kamu mencari pekerjaan yang cocok dan mandiri. Jangan tergantung lagi sama orang tua, karena kamu sudah disekolahkan sampai sarjana. Biar kami bisa hidup tenang, hidup bahagia, melihat kamu mencari pekerjaan dan gaji yang tetap. Dan yang kedua yaitu pakailah ilmu itu untuk kebaikan, dan jangan cuma mempikirin diri sendiri. Kami juga harus, bukan kamu itu juga harus bisa membantu masyarakat yang membutuhkan, buat keluarga dan balas jasa guru-guru kamu. Dan juga lah, guru kamu dikasih jasa lah, ucapan makasih Bu, sudah dikasih ilmu gitu. Terus itu juga semoga kamu juga menjadi anak yang sukses, dan sukses itu segalanya lah. Semoga kamu lebih sukses dari orang tua kamu yang dulu ya lontang-lantung, sekarang anaknya jangan sampai lah persis sama orang tuanya dulu. Untuk yang terakhir mungkin ucapan apa yang ingin disampaikan untuk para guru yang selama ini telah mendampingi, telah mendidik yang mungkin di luar, selama saya belajar di luar rumah. Kesan buat guru kamu itu yaitu terima kasih sudah memberikan ilmu kepada anak saya selama ini. Dari dia belum tahu atau belum mampu menerima pembelajaran dari nol, dan sampai sekarang dia sudah bisa menerima yaitu pelajaran dari nggak bisa sampai bisa, sampai sepintar sekarang. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah dibimbing anak saya dari nol sampai sekarang. Semoga saja anak saya bisa lebih sukses dan lebih sukses dari sebelumnya. Terima kasih dari ilmu para dosen-dosen pembimbing yang buat anak saya. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, karena yang saya tanyakan sudah selesai, mungkin cukup sampai di sini saja saya melakukan wawancara ini. Kurang lebihnya mungkin ada tutur kata yang kurang sopan ataupun mungkin susah dipahami atau apa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.